Pada pertemuan pengajian kita pada siang ini, kita akan membahas mirip-mirip sambungan materi yang terdahulu. Kalau materi terdahulu bahwa kita semuanya ini, kita manusia ini adalah ahlul jannah, bukan ahlun nar. Allah menginginkan kita masuk surga, tidak ingin kita masuk. Apa buktinya? Apa buktinya Allah menginginkan kita masuk surga, tidak ingin kita masuk neraka? Apa buktinya? Di antaranya, ya. Ini yang jawab ini nggak hadir pertemuan yang lalu. Di antaranya bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, betul tadi. Juga Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas." Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Jadi sehari-harinya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sehari-harinya orang paling jahat dia. Fima yubdulina, sebagaimana dilihat oleh orang lain, oleh manusia. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahli jannah, sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum meninggal. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawa sampai tenggorokan. Itu artinya kenapa Allah ampunkan? Kenapa Allah ampunkan dosanya? Karena Allah nggak ingin orang itu masuk neraka. Cuman masalahnya kita mau nggak bertobat, itu aja. Mau. Ya alhamdulillah kalau mau. Jadi di antara bukti bahwasanya Allah tidak ingin kita masuk neraka, Allah ingin kita masuk surga, Allah Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita minta ampun. Kenapa Allah ampunkan? Karena Allah nggak ingin kita masuk neraka. Kenapa nggak ingin? Kenapa Allah nggak ingin kita masuk neraka? Karena nggak enak masuk neraka, Bu. Coba tes. Nggak enak masuk neraka, betul nggak? Apalagi itu tadi bukti ya, bukti Allah nggak ingin kita masuk, sehingga berseberapapun dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh minta ampun, diampunkan. Apa bukti kedua? Ini materi yang terdahulu ini. Ini hari ini sengaja saya tanya, ini ujian akhir. Apa? Jadi kalau ditanya Allah ingin kita masuk surga atau masuk neraka? Surga. Apa buktinya? Pertama apa tadi? Allah Maha Pengasih. Betul. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, apa buktinya?
Apa? Nggak ada saya bilang kayak gitu. Nah, apa yang saya bilang pada pertemuan? Kapan pertemuan dengan saya terakhir? Tahun? Oh, bulan kemarin. Pikir tahun 2000. Bukti yang kedua, Allah lipat gandakan pahala. Boleh juga yang ketiga. Allah lipatkan pahala, sementara dosa tidak dilipat gandakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ketika Allah berdialog dengan malaikat pencatat, raqibun atidun, malaikat yang menempati tugas raqibun atidun. Jadi Allah berfirman kepada malaikat ini, "Idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'mala. Wa idza amilaha faktubuha bimithliha. Wa idza taraka min ajli faktubuha lahu hasanatan." Artinya, jika hambaku berniat berbuat jahat, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan, jika hambaku berniat berbuat jahat. Contohnya apa? Contohnya berbuat jahat apa? Boleh. Misalnya niat tadi mau mencuri, mengangkat tangga. Udah berapa buah, Bu, diambil? Enggak, itu bercanda. Dah. Fala taktubuha, kata Allah, jangan catat dulu. Karena hanya baru niat. Wa idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu. Kata Allah kepada siapa tadi? Malaikat pencatat. Hatta ya'malaha, hingga dia mengerjakannya. Tadi niat mencuri mangga ya? Di mana buah mangga ada? Salam. Dah. Idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'mala. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia melakukannya atau mengamalkannya. Fa idza amilaha, apabila niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha lahu bimithliha, maka catatlah satu dosa saja ya menurut perbuatan jahatnya itu. Dah. Wa idza taraka min ajli, tetapi apabila niat jahat tadi tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Ini udah pernah saya jelaskan, cuman ingin kita ulang-ulang supaya lengket. Lengket di mana, Bu? Lengket di rambut. Dah, jadi saya ulangi ya, kalau berniat jahat belum dicatat. Kapan dicatat? Nah, tapi apabila enggak jadi karena takut pada Allah, malah dapat satu. Dah. Wa idza arada abdi ayya'mala hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik. Ya. Tadi berniat berbuat jahat. Sekarang berniat berbuat baik. Apa contohnya? Contohnya apa? Saya berniat begini contohnya. Begininya misalnya saya niat baik mau kasih Ustaz Herman hadiah.
Kasih Ustaz Irman? Hadiah. Ya. Wa idza arada abdi ayya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Ya, alhamdulillah. Makasih. Jadi tadi niatnya apa? Apa contohnya niat tadi? Kasih hadiah untuk Ustaz Irman. Niat aja kan? Udah dapat satu pahala. Udah dapat satu. Faida amilaha, tetapi apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tadi kan niatnya apa tadi? Mau kasih hadiah untuk Ustaz Irman. Betul-betul dikasih apa hadiahnya? Bonbon, permen. Faktubuha lahu bi asyri ila sab'i mi'ah. Catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Nah, beda kan? Berbuat jahat 1, berbuat baik 10 hingga. Nah, kenapa Allah lipat gandakan? Ya, kenapa dengan banyak amal masuk surga? Baik, tadi kan pahala dilipat gandakan 10 hingga 700 lipat. Sementara dosa 1. Kenapa dengan itu, dengan jumlah yang berbeda itu? Karena kayaknya kan lebih banyak pahala. Kenapa lebih banyak pahala? Karena dilipat gandakan 10 hingga 700 lipat. Terus kenapa dengan itu kita masuk surga? Kenapa? Itu jawabannya. Ceng tadi. Jadi setelah kita meninggal, kan berapa banyak dosa, berapa banyak pahala, itu semuanya akan diceng, ditimbang. Ya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Coba ibu buka. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kenapa saya suruh buka Al-Quran? Kenapa? Saya suruh buka biasa lebih santai sikit. Coba ibu buka tadi, surah berapa? Al-A'raf 8 dan 9. Bagaimana bunyinya? Gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Begini ya, kalau saya jawab tanpa dalil, itu kan asumsi. Tapi kalau dengan dalil bukan asumsi, tapi kebenaran. Asumsi itu duga-duga. Tapi kalau dengan dalil bukan duga-duga. Gimana bunyinya tadi? Al-A'raf 8 dan 9. Al-waznu dapat. Ada. Enggak. Ada dapat. Al-A'raf 8 dan 9. Ada. Nah, terus terus ya udah nggak apa, biasa lanjutkan aja ya. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Bukan bohong, bukan asumsi.
bukan apa lagi? Bukan kaleng-kaleng enggak. Apa? Bukan al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari kiamat itu, pada hari akhirat itu benar adanya. Timbangan apa? Timbangan pahala dan dosa tadi. Kan kita udah dapat tadi berapa banyak dosa, berapa banyak pahala. Mana lebih banyak kita? Kenapa lebih banyak pahala? Dilipat gandakan 10 hingga 700. Sementara dosa cuman 1. Berarti kesimpulannya lebih banyak. Nah, al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Timbangan apa? Pahala dan dosa, atau bahasa lain timbangan kebaikan dan kejahatan atau keburukan. Lanjutan ayat itu. Faman sakulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya. Kenapa lebih berat kebaikannya? Karena dilipat gandakan tadi. Apa yang terjadi? Faulaika humul muflihun. Maka dia itu beruntung di akhirat. Beruntung di akhirat. Jadi orang yang beruntung di sini adalah orang yang lebih berat timbangan kebaikan. Kenapa lebih berat? Karena dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Wa man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa. Padahal dosa cuma 1. Sementara kebaikan 10 hingga 700, tapi masih tetap lebih berat dosa. Ini gimana lu orangnya? Oke lah, katakanlah wa man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat. Faulaika alladzina khasiruna anfusahum. Itulah orang yang merugi dirinya sendiri. Apa maksud beruntung dan rugi di sini? Beruntung maksudnya apa? Beruntung maksudnya masuk surga. Merugi? Neraka apa namanya? Neraka apa namanya? Yang tahu saya kasih hadiah nih. Hawiyah. Apa dalilnya? Al-Qari'ah. Coba siapa bisa apa? Ibu ini kalau kita suruh ngaji dia mana-mana. Coba yang serius, coba yang bagus suaranya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Kemudian ada ayat fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa artinya tuh? Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Kehidupan bahagia masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk neraka enggak bahagia. Sumpah saya enggak bahagia kalau masuk neraka. Nah, sebab selanjutnya ayat itu wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ringan timbangan pahalanya, lebih berat dosa. Padahal dosa tadi cuma 1. Sementara maksudnya berbuat dosa, satu kejahatan 1. Kalau kebaikan 10 hingga 700. Tapi masih juga lebih berat dosa. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah.
Kenapa dia dilemparkan ke neraka Hawiyah? Begitu. Iya gitu. Nah, kan dah. Apa pertanyaan saya tadi? Keasikan dengar penjelasan ibu itu. Apa mau saya bilang tadi? Kenapa masuk neraka Hawiyah? Karena lebih berat dosa dari pahala. Kan itu kan? Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya berarti lebih berat dosa. Fa ummu Hawiyah, maka dilemparkan ke neraka Hawiyah. Jadi kalau ada yang tanya kenapa orang masuk neraka Hawiyah? Karena lebih banyak dosa dari pahala. Padahal tadi pahala dilipat gandakan 10 hingga 700, tapi tetap masih lebih berat dosa. Kayak mana kira-kira orang ini? Oke lah, ternyata memang kita di dunia ini lebih banyak mana? Dosa atau pahala? Pahala lah. Tapi ada orang walaupun dilipat gandakan pahala 10 hingga 700 kali lipat, tetap lebih banyak dosa. Kok kayak gitu loh? Contohnya apa? Oke lah, lebih banyak dosa kita. Tapi tapi kan bisa dengan tobat. Paham ya? Oke lah, kalau dari sisi timbangan kita, dari sisi ditimbang dosa, ditimbang kebaikan dan keburukan, ditimbang pahala dan dosa, kita sudah pasti lebih banyak dosa. Tapi kan bisa bertobat. Paham ya? Kan tadi sudah katakan, kata Nabi apa? Innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas, dia sehari-hari beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Mungkin minumannya bukan air, tapi apa? Apa itu? Teler, tenggen. Kerjanya ya, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh orang lain. Kalau kita tanya sama orang lain, enggak ada seorang pun mengatakan dia orang baik. Semuanya orang bilang apa? Orang jahat. Kalau dibilang orang jahat lumayan ada istilah lain. Tak apa-apa dibilang. Tapi kata Rasul, fahuwa min ahlil jannah, sesungguhnya dia akhirnya menjadi penduduk surga. Kenapa? Bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Jadi kalau ternyata melalui timbangan kita tetap masih lebih banyak dosa, padahal dosa dicatat cuma satu kelipatan, sementara kebaikan 10 hingga 700 lipat. Kalau dosa cuma satu, tetap lebih banyak misalnya dosa, kan bisa tobat. Jadi apa alasan kita nggak masuk surga? Iyalah, katakanlah nggak dapat hidayah, jahat terus dia, kan sebelum meninggal kan dia bisa bertobat. Mudah kali bertobat dalam Islam itu, enggak susah-susah apa juga, apa enggak bisa juga, apa demikian mudah bertobat dalam Islam, apa juga masih enggak mau. Kayak mana bertobat dalam Islam? Bagaimana cara bertobat dalam Islam? Enggak ada solat tobat, enggak ada perlu tuh. Tadi nyawa sudah sebelum nyawa sudah di tenggorokan, nyawa di dada dia, jangankan salat bangun pun enggak sanggup dia.
Tidak ada mengatakan harus dengan salat tobat. Cuman orang-orang ulama salafus saleh dulu, juga para sahabat, ya, ulama-ulama salafus saleh dulu, ketika ingin bertobat dari sesuatu, mereka memulainya dengan salat 2 rakaat. Tapi nama salatnya bukan salat tobat namanya. Salat tobat itu kemudian aja dikasih nama. Kayak salat taraweh. Taraweh itu hanya kemudian dikasih nama. Salat apa saja. Tapi kalau nggak melalui salat juga boleh. Ya boleh lah. Kayak tadi, laki-laki tadi, nyawanya belum sampai di tenggorokan, dia nggak akan sanggup salat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sebenarnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai. Berarti kalau masih di dada masih diterima taubatnya dan dia nggak sanggup salat. Jadi nggak benar katanya taubat harus melalui salat taubat. Nah, kalau begitu apa sebenarnya taubat itu? Nah, makanya kenapa Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah, karena pintu taubatnya masih apa kita suruh salat dia? Oh, kamu salat taubat dulu ya. Enggak mungkin. Makanya bukan dengan taubat itu bukan dengan salat. Salat itu hanya mendukung saja. Kalau begitu apa itu? Apa sebenarnya tobat itu? Apa tobat? Nah, kata Rasulullah, ini bukan saya bilang ya, bukan saya karang-karang, bukan pikiran Herman Syah Adnan. Herman stop Syah Adnan. Syah bagai Syah. Kata Nabi, ini bukan saya bilang ya. Siapa bilang? Nabi. Hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. An-nadamu taubatun. Apa kata Nabi? An-nadamu taubatun. Apa artinya? An-nadamu taubatun, apa artinya? Masa ibu-ibu nggak tahu? Ini muka ibu-ibu ini kan muka orang Arab ini. Masa bahasa Arab nggak tahu? An-nadamu taubatun artinya menyesal itu bertobat. Nah, menyesal itu bertobat. Jadi hakikat tobat itu menyesal. Contoh ini, habis terkena azab, kemudian menyesal, itulah tobat. Apa maksud menyesal? Tidak mengulangi lagi. Itu tobat. Jadi ketika kita teringat dosa, menyesal kita, aduh, kenapa saya curi mangga orang itu sebulan? Nah, itu artinya nggak mengulang. Itu sudah terhitung tobat. Jadi mudah kali tobat dalam Islam. Cukup menyempurnakannya. Baru nanti wa man taba wa amila shalihan wa man taba wa aslaha wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha. Barang siapa yang bertobat dari mendalimi diri kemudian dia memperbaiki dirinya, wa man taba wa amilus shalihah, barang siapa yang bertobat kemudian dia beramal saleh, itu hanya penyempurna saja. Hakikat bertobat adalah menyesal. Ya. Itu masalahnya.
Wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha, barang siapa yang bertobat dari mendalimi diri sendiri kemudian wa aslaha, memperbaiki diri. Ibarat Honda rusak, kita perbaiki. Contoh gini apa? Kita bertobat dari mepep-pep misalnya. Berarti kalau memperbaiki jangan mempep-pep lagi, jangan temenak lagi, kan itu. Kalau itu hanya penyempurna. Tapi inti bertobat tadi apa? Wa man taba wa amilus salihah, barang siapa yang bertobat kemudian dia memperbanyak amal saleh, itu penyempurnanya saja. Karena Allah juga berfirman, innal hasanati yusibna as-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tapi hakikat bertobat itu apa? Menyesal. Apa maksud menyesal? Tidak mengulangi lagi. Contoh bertobat dari apa? Tidak curi mangga lagi. Nah, misalnya kita bertobat dari suka riba, kan gitu kan? Nah, bertobat dari riba. Berarti kalau bertobat dari riba berarti enggak riba lagi, enggak buka mulut lagi. Makanya Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih bagus diam. Makanya kita lihat nanti, siapa di antara ibu-ibu yang cuma diam saja berarti dia bertobat. Bukan ibu-ibu ya. Ditegur pun gak jawab dia. Bu mau kemana? Itu gampang. Cuman gampang diucapkan. Kita punya sifat, kalau bahasa Aceh disebut liplap. Apa liplap? Enggak tetap pendirian. Pagi bertobat, siang buat lagi, sore bertobat, malam buat lagi, lip lap. Nah, ini enggak benar-benar bertobat nih. Paham ya? Bertobat itu enggak mengulangi. Oh, bolehlah kadang-kadang kita bertobat itu perlu diperbaharui, tapi jangan sebentar-bentar. Hari ini bertobat, besok kalau misalnya sebulan lantas kemudian kecolongan lagi, ya mungkin masih dimaklumi lah, karena perlu proses ya. Kayak orang meninggalkan rokok kan nggak bisa kadang-kadang langsung, perlu sikit-sikit. Hari ini biasanya 1 bungkus, hari ini 2 bungkus. Hari ini sebungkus, besok setengah bungkus, lama-lama habis. Jadi yang penting itu. Jadi nggak ada alasan kita nggak masuk surga. Jangan takut. Jangan takut mati. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kita mati itu sedang menuju surga. Nah, inilah yang selalu dihalangi oleh syaitan, oleh iblis. Inilah yang paling membuat iblis itu diantaranya yang paling kesal ya. Di samping kesyirikan, di samping dosa yang paling disukai oleh iblis adalah syirik. Tapi juga kadang-kadang setan itu wasaddu an sabilillah, menghalangi kita dari jalan Allah, menghalangi kita dari berbuat baik. Ibu kenal namanya jin? Kenal enggak? Kenal ya. Siapa itu jin? Begini, ada jin, ada setan. Apa bedanya? Ada jin, ada malaikat, ada manusia, ada
Setan itu siapa? Mana ada jin? Setan itu bukan hanya jin. Nah, ingat, tidak semua jin itu setan. Coba perhatikan ayat ini, biar ibu-ibu nggak bingung. Makanya ngaji dengan saya itu bingung. Coba ibu perhatikan ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 112. Coba ibu buka surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am ayat 112. Oh, Al-An'am ayat 112. Bagaimana bunyinya? Boleh. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan, berupa manusia dan jin. Terus Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai hiburan. coba ulang lagi yang lebih keras sedikit biar dengar sama ibu. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka tinggalkan mereka bersama apa yang mereka adakan kebohongan. Iya, maksudnya coba ulang dari awal balik yang lebih keras. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan, yang berupa manusia dan jin. Apa maksudnya itu? Siapa setan itu? Jadi kenapa juga tadi setan dibilang hanya bangsa jin? Saya ulang lagi ya ayat itu ya. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Jadi setiap nabi ada musuh. Musuh setiap nabi berarti musuh juga setiap umatnya. Kan kita umat Nabi Muhammad kan? Siapa musuh para nabi termasuk Nabi Muhammad? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan pada sebagian lain kata-kata yang indah untuk menipu kita. Jadi salah kalau dibilang setan itu dari bangsa jin. Bukan hanya dari bangsa jin, juga ada dari bangsa manusia. Tuh. Apa tugas setan? Coba Fatir buka ayat surat Fatir ayat 6. Fatir ayat 6. Fatir ayat 6 Allah jelaskan tugas setan itu apa. Gimana? Fatir ayat 6. Ya udah itu aja. Berarti apa tugas setan itu? Menggoda manusia agar masuk neraka. Paham ya? Tadi kita ingin masuk surga dan Allah ingin kita masuk, tapi setan ingin kita masuk neraka. Nah, itu setan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa setan itu? Setan itu adalah siapapun dari kalangan bangsa jin atau manusia yang mengajak kita ke neraka, itu setan. Contoh, ada kawan bilang, yuk kita pergi ke belang padang joget-joget, yuk masuk neraka apa enggak kita? Dia itu setan enggak? Bilang aja kamu ini setan. Tapi marah dia bilang setan. Padahal
Memang setan. Dari mana kita tahu dia setan? Mengajak kita berbuat dosa. Berarti di antara kita, termasuk saya juga, bisa berpotensi menjadi setan. Jika kita mengajak orang lain berbuat salah. Seorang istri bilang sama suaminya, "Bang, menyuruh anak kaya li, baik jujur salah. Cuma aja baik le. Pajanci mana pen dia belum ada." Istri saya enggak saya bilang saya bilang itu. Tuh. Jadi setan itu bukan hanya dari bangsa jin, tapi juga dari bangsa manusia. Apa dalilnya? Al-An'am 112, bukan saya karang-karang. Jadi kita kadang-kadang tanpa sadar jadi setan kita. Ketika kita memanas-manasin orang lain. Misalnya ada orang berkelahi, kita bilang, "Itulah kamu bangai, tak kebalah." Ketarik, ni. Kita tanpa sadar sudah menjadi itu setan dari jenis manusia. Kalau setan dari jenis bangsa jin siapa? Inilah jin-jin yang masuk ke tubuh orang, termasuk jin kori, jin yang diminta tolong oleh para dukun, kuntilanak, pocong, pokoknya yang mengganggu manusia itu kalau jin yang tidak menjadi setan, dia enggak mengganggu manusia. Bahkan ada jin yang sudah masuk Islam. Coba lihat surah Al-Jin. Cuman bangsa jin itu, innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Ya. Sesungguhnya iblis dan bangsanya dari kalangan bangsa jin melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka bangsa jin bisa melihat kita tidak bisa melihat bangsa jin. Dan jin juga ada di tengah-tengah kita, yang jin yang baik itu, yang belajar agama, ada itu. Cuma kita nggak nampak itu, mungkin di samping ibu itu ada satu, ibu itu ada satu. Sini mungkin ada barisan nih, emang nggak nampak kita. Kalau nampak bubar kita. Jadi jin yang jadi setan itu yang mengganggu, yang kemudian dimanfaatkan oleh dukun untuk mengguna-guna orang. Paham ya? Makanya kenapa Nabi sangat melarang kita pergi ke dukun, dan itu hukumnya syirik. Kata Nabi apa? Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut, membenarkan kata dukun tersebut, maka sungguh telah dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kufur. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yuqbalahu salatan arba'ina yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Kenapa? Karena dukun itu minta bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Tapi tidak seluruh bangsa jin itu jahat. Paham ya? Coba lihat dulu, baca sudah. Iblis itu nenek moyang bangsa jin. Kayak kita, nenek moyang kita ada. Kan tadi jelas. Huwa itu kembali kepada iblis. Innahu huwa, sesungguhnya dia, maksudnya iblis, wa qabiluhu dan bangsanya, yarakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan bangsanya melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, khuliqal malaikah min nuri. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jin min marijin min narin. Diciptakan jin itu dari api yang menyala bergejolak. Wa khuliqal jin min marjin min narin. Diciptakan jin itu dari api yang bergejolak. Wa khuliqal adam wa khuliqal insan
mimma yusifa alaikum, sebagaimana yang telah Allah jelaskan pada kita bahwa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Min sulalatin min tin. Nah, dalam ayat yang lain iblis berkata ketika Allah mengatakan mengapa tidak mau sujud pada Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan, sujud penghormatan. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Ya, api tadi kan bangsa jin. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Kan tadi api bangsa jin, maka iblis itu dari bangsa jin. Iblis itu nenek moyang bangsa jin. Nenek moyang bangsa kita Adam. Adam nggak ada, dia pergi ke laut. Nggak ada pergi mancing rambu, nggak ada Adam. Paham ya? Jadi tadi malaikat diciptakan dari apa? Bangsa jin, manusia, tanah. Dari tanah. Yang diciptakan dari tanah hanya Adam. Kalau kita dari nutfah, mana masa ibu dari tanah? Ibu kan punya orang tua. Yang diciptakan dari tanah itu manusia pertama. Jin demikian juga, yang diciptakan dari api itu cuman iblis. Kemudian jin-jin yang lain itu dari orang tuanya. Beranak pinak kayak kita. Kita dari mana? Dari orang tua kita. Nutfah. Apa itu nutfah, Bu? Nutfah itu positif. Paham ya? Nutfah itu apa? Positif. Paham ya? Kalau mani itu belum positif, ovum belum positif. Ketika bertemu kemudian kontak positif, nah itu baru jadi nutfah. Nah, kan kata Nabi kan, inna ahadakum ya tujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya sudah hamil atau positif. Nah, itu dari kita lahir, tapi yang langsung dari tanah hanya ada nutfah. Nutfah. Jangan kasih nama anak nanti lahirnya nutfah. Nutfah. Alaqah itu segumpal darah. Mudghah segumpal daging. Inna ahadakum tujma'u fi batni ummihi arba'ina nutfah. Tsumma yakunu misla dzalika alaqah. Kemudian dalam hitungan seperti itu juga menjadi segumpal darah, artinya 40 hari juga. Tsumma yakunu dzalika mudghah, menjadi segumpal daging. Kemudian baru ya fayursalu al malaik fayunfaqu ar-ruha, kemudian baru diutus malaikat ditiupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dicatatkan 4 kalimat, 4 takdir. Nah, jadi ingin kita katakan bahwa kita ini dari nutfah.
bukan langsung dari tanah. Yang langsung dari tanah siapa? Adam. Bahkan Hawa bukan dari tanah. Ingat, manusia yang diciptakan pertama itu Adam. Yang diangkat menjadi khalifah Adam. Maka wajar laki-laki itu pemimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan minta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli zaujihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita kudeta. Apa maksud kudeta? Artinya yang jadi kepala rumah tangga bukan suami kita, tapi kita. Namanya suami takut istri. Boleh saja perempuan itu jadi pemimpin rumah tangga apabila suami kita punya udzur. Paham ya? Karena dalam ayat dikatakan ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rajulu pakai alif lam. Laki-laki tertentu pemimpin wanita. Tapi kalau laki-laki udah kena stroke misalnya, kayak mana mau memimpin? Otomatis yang memimpin adalah istrinya. Dia udah kena stroke gimana mau jadi pemimpinnya? Misal. Jadi bukan mutlak, boleh saja seorang istri kemudian dia mengendalikan rumah tangga karena suaminya ada Tapi kalau suami kita sehat-sehat kita hargai dia, masuk surga kita. Jangan enggak kita hargai. Apalagi mentang-mentang tanya lebih ini bukan kita. Boleh. Enggak boleh ya. Cepat mati nih suami kita. Sakit-sakit dia, entah kita kudeta lagi, ketekan perasaan dia. Sakitnya makin parah. Kita ingin masuk surga dengan cara seperti itu. Kecuali kalau suami kita memang sudah tidak mampu lagi. Kan ada juga kan, karena sakit. Kayak mana dia mau mengurus rumah tangga, mengurus diri sendiri, sudah pakai pampers. Nah, ada lagi. Nah, itu harus diambil alih oleh perempuan. Itu harus malah. Jangan nanti sengaja bang, apa? Mau minta pendapat abang. Ini kita beli ayam atau bebek? Nggak perlu yang itu. Itu lebay namanya tuh. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ya yang menghalangi kita. Tadi Allah ingin kita masuk. Yang menghalangi kita masuk surga adalah setan. Siapa setan itu? Siapa saja yang mengajak manusia masuk neraka, apakah dari bangsa jin atau manusia? Itu dia. Kan ada juga dalam surat An-Nas bagaimana bunyinya? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa artinya? Yang membisik-bisikkan ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Lebih capek kita menghadapi manusia. Kalau jin hanya bisik-bisik saja. Tapi kalau manusia ditariknya tangan kita, ayolah cepat sikit lah mau main film tu. Benar? Lebih susah. Kadang-kadang enggak enak nolaknya. Tapi kalau iblis gampang kita tolak. Enggak usah maunya bisa jadi bisik-bisik. Kadang-kadang lebih repot kita menghadapi setan dari jenis ya, ngomongnya manis. Apalagi tahu ibu-ibu, kapan teman kita paling manis ngomongannya?
Saat pinjam uang. Saat Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pinjamlah uang Bu. Ketika dikasih senyum. Ya. Hah? Nah, dikasih senyum manis, dibiarin pura-pura lupa, ditagih marah. Nah, hati-hati dengan hutang. Hutang itu kadang-kadang dia bisa memutuskan tali silaturahim lebih tajam dari sinsu. Banyak orang terputus tali silaturahim gara-gara. Maka tadi ketika minta hutang senyum, dibiarin pura-pura lupa, ditagih. Nah, nggak usah lagi, enak kali hidup dia. Biarin aja gitu. Ya jadi boleh aja, cuman kita jadi orang yang rugi terus menerus. Kalau utangnya sedikit nggak apa-apa lah. Jadi udahlah, itu hal lain ya. Yang kita jelaskan di sini bahwa hati-hati dengan setan, bukan dengan jin, bukan dengan malaikat. Malaikat apalagi memang dia tidak ditugaskan untuk menggoda manusia. Jin juga nggak bahaya deh. Jin juga makhluk Allah. Ya. Paham ya? Cuman jin itu tadi apa? Berada di tempat mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat bangsa jin. Innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan bangsanya, siapa iblis dan bangsa jin tadi? Melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, dia ada di sini. Cuman kita nggak bisa lihat. Kenapa Allah takdirkan kita nggak bisa melihat jin? Karena kalau kita bisa melihat bangsa jin, ya dikhawatirkan kita tergelincir. Karena pada dasarnya jin itu adalah bangsa nenek moyangnya iblis. Dan nggak nyaman kita, nggak nyaman. Tapi iblis bisa melihat kita nyaman dia karena dia perlu belajar dari manusia. Iblis belajar dari manusia. Kita nggak boleh belajar kepada bangsa jin, makanya kita tidak bisa melihat bangsa jin. Paham? Jin belajar pada bangsa manusia, makanya mereka bangsa jin bisa melihat manusia. Tapi kita nggak boleh belajar ke bangsa jin, makanya Allah takdirkan kita nggak bisa melihat jin. Coba ibu-ibu ingin belajar sama seorang syekh dari bangsa jin, kemana pergi kita nggak bisa lihat. Tapi jin bisa, ini bisa jadi ini. Ada yang ngaji sama saya, cuman nggak nampak. Kalau nampak saya duluan kabur. Saya dulu pernah meruqyah ya, meruqyah satu jin. Dia beragama bukan Islam, umurnya kira-kira 100 tahun lebih. Dia jin itu panjang umurnya. Saya suruh masuk Islam, dia mau dia. Walaupun dia pembohong kata Nabi. Terlepas dia benar atau enggak, langsung masuk Islam dia. Nanti saya suruh keluar. Saya bilang, nah ini udah masuk Islam, nanti ikut pengajian di mana-mana, tapi jangan mengganggu manusia. Nah, bisa jadi nanti ada di kalangan. Nah, memang kita nggak nampak. Syukur kita nggak nampak. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana lebih cantik kita dari bangsa jin? Mana lebih genting? Kok nggak tahu sih? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Berarti dibandingkan dengan bangsa jin, lebih cantik manusia. Karena kita nggak pernah lihat. Kalau lihat nggak
nggak enak, nggak tidak, nggak ada. Itu kalau ada manusia bisa lihat jin, coba diruyah, itu di matanya itu duduk jin, saya udah tes. Kalau ada manusia bisa lihat jin, maka di mata dia itu dalam tubuhnya ada jin. Saya udah tes. Saya kan kadang-kadang meruyah orang ya. Ustaz, itu Ustaz, ular putih Ustaz. Begitu saya ruyah, ketika dia sadar, kita tanya lagi, nggak tahu apa-apa lagi dia. Orang kalau bisa melihat jin berarti dalam tubuhnya ada jin, coba dites. Makanya ketika dia sudah jinnya keluar, dia nggak ingat lagi. Bahkan yang anehnya, saya pernah meruyah seseorang, murid saya. Dia salat sebagaimana biasa. Dia salat, kemudian dia terlihat macam-macam. Tapi ketika kita tahu dia masih kemasukan, kita ruyah sampai akhirnya selesai semuanya, kita tanya lagi, kamu udah salat? Belum Ustaz. Tadi kamu ada lihat ular putih? Enggak ada Ustaz. Jadi prinsipnya kalau ada orang bisa melihat jin, maka dalam tubuhnya ada jin. Kalau normal itu tidak akan bertentangan dengan ayat ini. Kalau normal. Enggak ada, itu kan orang bilang aja. Sebenarnya dia sudah minta bantuan, ada setan dalam tubuhnya, sehingga dikatakan indra keenam. Sebenarnya bantuan setan. Ya. Dah, jangan kita bahas itu. Nanti ada judul tersendiri. Nanti kita akan kasih pengajian, judulnya kan cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak, saya bercanda aja. Yang ingin kita katakan, ya yang dari sejak tadi, inti dari pengajian kita pada sore ini bahwa Allah menghendaki kita, cuman ada satu makhluk, bukan makhluk ya, satu sifat yang menghalangi kita dari masuk surga. Kenapa tadi? Karena surat Fatir ayat 6 tadi kan? Kan surat Fatir ayat 6 ya. Ingin kita masuk neraka. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh, jangan dijadikan teman. Sesungguhnya syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi tugas setan itu apa? Mengajak kita masuk neraka. Allah mengajak kita masuk surga. Dan yang paling susah kita hadapi setan dari jenis manusia. Kadang-kadang enggak jauh-jauh setan itu. Suami kita, istri kita, anak kita. Ya kan? Orang tua kita. Ada juga orang tua yang jadi setan bagi anak-anaknya. Kan? Nah, ada juga lahir dari orang tua yang jahat, diajaknya juga anaknya jadi jahat. Kan kullu mauludin yuladuna al fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw nuyassiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, cenderung kepada kebenaran. Orang tuanya lah yang menyahudikannya, yang menasranikannya, atau yang menyusirinya. Kalau kita kembangkan lebih jauh, orang tuanya lah yang menjadikan dia artis, menjadikan maling, menjadikan dia perampok, yang menjadikan dia enggak salat. Orang tuanya. Atau orang tuanya lah yang menjadikan dia galak temenak. Kenapa? Orang tuanya galak temenak. Orang tua kalau sudah berkelahi temenak, anak pun ikut-ikut. Makanya kan ada pepatah menan menye, menanku, minan menye, minanku, minan anu, menanku, menan menye, menanku, menanane. Buah apel, buah mangga jatuh tidak jauh dari orang tua, sangat pengaruh.
Walaupun ada juga orang tuanya jahat, anaknya baik, ada juga, tapi jarang. Anak ustaz belum tentu jadi ustaz. Nah, tapi kan secara umum kan ada yang membina, ada yang memperdulikannya walaupun mungkin tidak maksimal. Makanya kenapa kita perlu suami yang baik, istri yang baik, supaya anak-anak kita jadi baik. Yang repot kan gitu. Istrinya Aisyah, suaminya tukang pemuja kuburan. Akhirnya ribut lah, susah, anak-anaknya pun bingung. Nah, maka coba kita keluarga itu jangan dianggap remeh. Salah langkah menderita seumur hidup. Nggak bisa. Betul enggak? Kalau nggak mungkin lah ada orang yang bercerai. Kalau kita bilang nikah itu cuma urusan enak-enak aja, nggak mungkin ada orang cerai Kenapa orang bercerai? Kenapa bercerai? Karena nggak sanggup tahan lagi kan? Ya kan? Memang kalau sebelum nikah, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Begitu menikah, bulan-bulan matahari pun padam. Ada tuh. Makanya hati-hati. Maka kata Nabi, "Idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terima aja. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Tapi hari ini kadang-kadang lain orientasinya. Anak-anak pacaran dulu. Pacaran mana ada dapat suami yang baik? Enggak? Ya kayak kita dulu-dulu tuh nggak ada pacaran-pacaran. Jodohkan. Kalau udah pacaran mana? Itu caranya aja udah salah. Cerai. Kalau kita lihat padahal kan rumah tangga itu kan rumah. Udah azan belum? Begini ya, ada kadang-kadang satu ibadah yang namanya itu sebenarnya enggak dari Nabi. Contoh taraweh, salat taraweh itu enggak ada dari Nabi. Sebenarnya itulah qiyamul lail. Qiyamul lail itu maksud salat malam. Nah, dimulai salatul laili, ayyufra'u min salatil isya ilal fajri, dimulai setelah habis isya sehingga sebelum fajar, itu namanya salat malam. Tapi kenapa ada nama salat tarawih? Demikian juga salat tobat. Sebenarnya namanya bukan salat tobat. Kebiasaan para sahabat dan ulama dulu ketika dia bertobat dari sesuatu didahului dengan salat 2 rakaat. Bahkan bukan hanya salat, ada sebagian bukan dengan salat, dia bersedekah sebelum bertobat. Ada yang berpuasa sebelum bertobat. Paham ya? Tapi bukan syaratnya seperti itu. Bahkan ada juga bukan salat dia, ketika dia berdosa dia bersedekah. Setelah bersedekah dia bertobat. Kenapa? Karena Allah sangat senang kita bertobat didahului dengan amal saleh. Tapi bukan hanya salat, cuman nama salat tobat itu tidak ada dari Nabi. Nabi nggak pernah menamakan salat apa juga. Kalau kita ingin sebelum tobat kita dahulukan dengan salat apa saja. Salat mutlak boleh 2 rakaat, salat tahajud boleh, salat duha boleh, salat sunat rawatib boleh, salat apa saja. Paham ya? Tapi nama salat tobat itu tidak ada dari Nabi. Sama seperti salat tarawih nggak ada dari Nabi. Itu maksudnya, paham ya? Tapi kalau kita ingin bertobat didahulukan dengan amalan yang lain juga boleh. Misalnya apa? Sebelum kita bertobat dari misalnya dari suka mepepet, dari suka riba. Sebelum kita bertobat kita beri sedekah.
Paham ya? Kita bersedekah. Nah, ini uang saya 100.000, ya Allah saya ingin bersedekah. Nah, sebagai apa? Kita niatkan sebagai hamba ingin benar-benar bertobat. Tapi bertobat bukan harus seperti itu. Bertobat tadi Pak, kita menyesali, betul-betul menyesali. Namanya menyesal itu tidak mengulangi. Itu sudah terhitung tobat. Paham maksudnya ya? Jadi jangan ada salah paham gini. Oh, salat tobat itu kalau enggak dengan salat tobat enggak diterima. Itu saya rasa terlalu berlebihan sekali. Berlebihan sekali dan tidak ada tuntunannya seperti itu. Ya suka-suka aja orang buat kayak gitu. Biarin aja. Saya kan bukan basicnya juga. Ya, jadi begini ya. Makanya biasanya kalau kita baca lebih kritis, itu pasti tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Hadis pun harus kita pahami sekurang-kurangnya derajatnya hasan li ghairihi. Paham ya? Jadi Ustazan ya. Jadi begitu Bu. Intinya bertobat yang paling mudah itu di dalam Islam. Kalau umat Yahudi malah ada disuruh oleh Allah bertobat dengan cara membunuh diri. Ketika mereka menyembah sapi betina, disuruh oleh Allah faqtulu anfusakum, bunuh diri. Ya. Coba kalau tobat dalam Islam dengan cara membunuh diri, enggak ada satupun yang mau tobat. Tapi dalam Islam cukup hanya menyesal. An-nadamu tobatun, menyesal itu bertobat. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh, itu ada duduk, ya boleh. Itu sahih ya. Nanti setelah salat sunat wudu bertobat kan bagus. Habis salat tahajud bertobat. Habis puasa Senin Kamis tobat. Habis bersedekah tobat. Atau habis ngaji tobat. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Ini udah azan Bu. Gimana? Ya nggak apa-apa. Orang kan pergi itu membawa amalan masing-masing. Kan orang meninggal itu membawa amalnya masing-masing. Paham ya? Oh, kalau nggak sempat ditalkinkan juga nggak apa-apa. Banyak orang meninggal nggak sempat ditalkinkan, kayak tsunami misalnya. Ya, yang masuk surga, yang masuk neraka tergantung amalan dan keyakinan masing-masing. Dah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.